Usai ditinggal Anies Baswedan, Partai Demokrat akhirnya merapat ke koalisi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Lalu benarkah setelah Demokrat merapat ada syarat usulan nama AHY sebagai bakal cawapres seperti parpol koalisi yang lain? Kami bahas bersama narasumber kami sore ini, Edi Suparno, Sekjen dari Partai Amanat Nasional, dan juga Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan ke Pak Andi terlebih dahulu. Jadi alasan Demokrat, alasan utamanya memilih koalisi Prabowo apa nih, Pak Andi? Ada banyak sekali alasan dan itu kita sudah bahas di rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan kemudian ada macam-macam alasan sebenarnya. Alasan yang beberapa yang saya bisa sampaikan sekarang, misalnya setelah kami mendiskusikan segala macam, kami ingin ikut barisan yang menang. Dan setelah kami diskusikan, kami lihat yang paling punya potensi untuk menang adalah Pak Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2024. Jadi itu satu. Yang kedua, ada juga alasan yang bersifat emosional. Kami sudah sama-sama dengan Pak Prabowo 2019. Sehingga sekarang pun kalau kita mendukung Pak Prabowo juga tidak ada masalah. Dan kemudian juga kemarin kami di Hambalang diterima dengan baik. Dan bersama-sama dengan rekan partai koalisi, ada Pak Sekjen PAN juga di situ. Semuanya teman-teman dari Golkar, ada ketua umumnya juga, dan yang lain. Itu menyambut dengan baik kami semua, bahkan Mars Partai Demokrat dinyanyikan pada waktu Pak SBY dan Ketum AHY tiba di Hambalang. Ini tentu saja sangat menyentuh dan karena itu kami merasa nyaman sama dengan koalisi ini. Dan kemudian juga ada juga hal yang lain, yaitu bahwa ketika kami sampaikan menitipkan agenda-agenda perubahan kepada Pak Prabowo, ternyata beliau juga menyambut dengan baik. Banyak ide-ide itu sejalan dengan ide Pak Prabowo. Dan yang terakhir juga, yang penting lagi adalah karena secara ideologis, ini nampaknya inilah yang paling nyaman bagi kami, yaitu kalau kita tahu PDIP berada di kiri, itu dikatakan sendiri Saudara Hasto, partai kiri progresif. Kemudian mungkin Pak Anies berada di kanan, Pak Prabowo berada di tengah. Kami memang partai tengah, nasionalis religius. Jadi udah pas betul kami mendukung Pak Prabowo. Oke, tapi saat ingin mendukung, ada tidak syarat untuk menjadikan AHY sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto? Oh, tidak ada sama sekali. Dan kami memang tidak pernah mengajukan syarat apapun, baik dengan koalisi perubahan yang dahulu dan maupun yang sekarang pun nggak pernah mengajukan syarat-syarat tersebut. Karena itu kami juga yang penting bagi kami adalah kami kulonun, dan kemudian ketika berkomunikasi selama 2 minggu dengan Pak Prabowo maupun juga rekan-rekan koalisi yang ada di sana, ternyata pintu terbuka lebar, disambut baik, dan kami berdiskusi langsung dengan Pak Prabowo beberapa kali dan klop pikiran-pikirannya. Sebaliknya sebenarnya kami juga berdiskusi dan berkomunikasi dengan teman-teman di PDIP. Jadi dua arah kami melakukan, tapi tampaknya dengan PDIP belum berjodoh. Mungkin kali ini dalam Pilpres 2024 belum berjodoh, mungkin ke depannya, tapi kita saling menghargai. Baik, saya akan ke Pak Edi. Pak Edi, selama ini kan nama Erick Thohir yang didukung PAN sebagai nama kuat yang akan jadi baca pres Prabowo Subianto. Demokrat masuk, ada rasa tersaingi kah dengan Mas AHY mungkin? Sama sekali tidak. Kita merasa justru ketika Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, kita mendapatkan vitamin D, vitamin Demokrat. Jadi vitamin tambahan kita. Jadi kita merasa sekarang kehadiran Demokrat ini justru membuat kita bersama-sama bisa memikul beban yang berat ini menjadi lebih enteng dengan adanya teman-teman dari Partai Demokrat. Perjuangan kita sekarang berada di berbagai lini, di berbagai spektrum politik yang ada. Nasionalis religius, nasionalis tengah, ya, Islam modern, moderat tengah. Nah, ini kita sekarang berada di dalam barisan yang sama. Dan kami sesungguhnya merasa ketika Partai Demokrat bergabung dan pada saat itu mereka menyampaikan aspirasi bahwa ingin Mas AHY menjadi cawapresnya, itu pun pasti kita akan hargai. Karena itu adalah hak bagi siapapun di dalam koalisi untuk mengajukan kader terbaiknya
menjadi cawapresnya Pak Prabowo, itu kita akan sambut dan kita hormati. Karena misalkan saja kami mengajukan Pak Erick Thohir, Golkar mengajukan Pak Erlangga, PBB mengajukan Pak Yusril, itu adalah hak dan kita hormati semua hak itu. Tetapi Pak Prabowo kan sebagai seorang demokrat sejati, beliau itu sudah menyampaikan bahwa ayo nanti masalah cawapres ini kita bahas secara bersama-sama di dalam forum ketua umum. Nanti kita hadir dengan spirit kebersamaan supaya pembahasan ini betul-betul musyawarah dan mufakatnya bulat. Nah, sehingga semua yang nanti akan menjalankan keputusan dari hasil permusyawaratan itu akan menjalankannya itu secara konsekuen dan betul-betul dengan semangat yang juang yang tinggi. Oke, baik. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini kan koalisi bisa dibilang semakin gemuk dengan partai-partai besar. Apakah ini juga bisa menjamin kemenangan dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Ya, yang jelas ini memberikan seperti istilah Pak Sekjen Edi Suparno tadi, ini suplemen vitamin D ya. Jadi lepas vitamin PKB, vitamin B dapat suplemen vitamin D. Saya kira ini vitamin Demokrat gitu ya. Iya, Demokrat. Dan tidak bisa diremehkan mesin politik Partai Demokrat, itu poin satu. Dan dua, jejaring kekuasaan Pak SBY yang pernah menjadi presiden 2 periode. Jadi dari faktor ini tidak bisa kita sebut sebagai ada partai biasa yang bergabung. Itu jelas akan memberikan sebuah suplemen politik yang besar bagi Pak Prabowo. Itu artinya juga semakin besar peluang potensi mesin politik yang bisa dioptimalkan oleh Pak Prabowo. Meskipun makin besar tentu semakin banyak persilangan kepentingan, tapi saya kira ada poin penting dari Bang Andi Malarangeng tadi soal Partai Demokrat tidak harus memiliki syarat harus jadi cawapres dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari prosesnya Cynthia, ini relatif ini ya penghormatan ya. Saya harus mengatakan dari gambarnya kelihatan penghormatan kepada Partai Demokrat itu disambut dengan genggam gempita ya. Semua partai koalisi menyambutnya dan Partai Demokrat juga memberi penghargaan yang tinggi. Jadi saya kira saya sebelum masuk ke poin itu saya menyambungkan apa yang disampaikan oleh Bang Andi Malarangeng tadi. Satu, ini adalah pilihan strategis yang realistis bagi Partai Demokrat. Paling menurut saya cepat dan tepat. Kenapa cepat? Ya ini recovery persepsi publik tentang Partai Demokrat segera move on-nya itu terjawab. Yang kedua tepat. Tepat tadi Bang Andi sudah menyinggung soal peluang potensi kemenangan. Kalau kita buka data survei jauh, saya harus mengatakan datanya dibandingkan koalisi sebelumnya mendukung Anies Baswedan dengan Prabowo. Nah benar kata Bang Andi, potensi menangnya semakin besar. Itu poin satu. Dan itu realistis. Yang kedua, dan ini tidak harus melulu bicara cawapres. Kalau sekiranya ada potensi bagi AHY untuk menjadi menteri yang strategis, bahkan ada potensi 2029 menjadi bintang 2009. Ditambah satu, jangan lupa, bagi partai itu melihat ceruk pemilihnya, irisannya lebih kemana. Dan survei terbaru kami, ini barusan turun, itu memang preferensi pemilih Partai Demokrat itu tertinggi ke Prabowo. Jadi tidak memaksakan, kalau misal memilih Ganjar Pranowo, ini yang agak tersimpang melawan arus dari pemilih masyarakat, pemilihnya. Yang kedua, chemistry, tadi disampaikan. Saya kira mereka pernah bersama, bukan CLBK istilah saya, memang pernah bersama, tidak ada problem antar veto playernya. Dan satu lagi, saya hanya mengulang apa sampaikan mulai Bang Andi tadi, dari spektrum ideologinya itu sudah tepat ya. Yang sekarang bukan spektrum ideologi, saya ralat, spektrum politik. Nah, di kiri kanan dalam makna tadi, Pak Prabowo yang sering mengusung narasi persatuan, mempersatukan seterusnya, dan di sini banyak partai tengah, ada Golkar, ada PAN, yang paling tepat pertemuannya Demokrat ada di sini. Ketimbang misalnya bersama Anies dan PKS. Nah, Demokrat tidak mendapat insentif terlalu besar. Saya kira ini ada potensi bagi Partai Demokrat. Jadi ini simbiosis politik mutualisme. Demokrat keluar dari koalisi perubahan, masuk ke koalisi ini memberikan insentif. Kabar baik buat Demokrat, tapi juga lebih besar lagi kabar baik bagi koalisi Pak Prabowo tentunya. Baik, selain itu juga pilihan strategisnya cukup cepat move on-nya gitu ya. Saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, kalau tidak menawarkan secara khusus Mas AHY sebagai bacawa pres. Lalu tadi deal-dealan politiknya seperti apa dong? Apakah ada tawaran kursi menteri atau seperti apa? Porsinya berapa banyak? Sampai pada diskusi-diskusi semacam itu. Tapi kami berharap tentu saja bahwa kami bisa diberikan peran yang pas di dalam proses pemenangan. Kami siap, mesin politik Partai Demokrat siap untuk memenangkan Pak Prabowo, bahkan Pak SBY sendiri bilang mau bersedia untuk turun gunung. Tapi tentu saja kalau nanti menang dan kemudian bisa menjalankan pemerintahan, tentu saja kami berharap juga mendapatkan
peran untuk berkontribusi di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi itu saya rasanya belakangan lah baru kita bicara. Saya rasa ke depan yang mungkin akan dilakukan adalah pembentukan tim pemenangan nasional yang kami juga berharap berada di situ sehingga betul-betul siap untuk memenangkan Pak Prabowo ini. Oke, baik. Yang menarik adalah ketika Pak SBY mengucapkan for you saya siap turun gunung. Apa sih sebenarnya maknanya? Sesiap apa Partai Demokrat untuk memenangkan Prabowo Subianto? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas terkait dengan bergabungnya Partai Demokrat di koalisi untuk mendukung Prabowo Subianto. Tadi ada yang tertinggal, Mas Andi, for you saya siap turun gunung katanya Pak SBY. Ini sesiap apa sih Partai Demokrat dan ada hal besar apa yang akan dilakukan Demokrat untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Itu kan memang komitmen dari Pak SBY. Sekali kami menyampaikan komitmen untuk bergabung bersama koalisi Pak Prabowo, maka tentu saja baik Pak SBY maupun seluruh ketum AHY dan seluruh mesin politik Partai Demokrat akan berjuang bersama-sama sepenuh hati dan bekerja keras memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden pada pemilu 2024. Selama ini Pak SBY kan lebih banyak melukis dan membina tim bola voli, tapi kali ini beliau mengatakan saya akan turun gunung. Oke, jadi spesial ya for you-nya ya. Baik, saya akan ke Pak Edi. Pak Edi, dengan langkah politik ini Demokrat bergabung untuk mendukung Prabowo Subianto. Jika nanti ke depannya elektabilitas antara Mas AHY dan juga Pak Erick Thohir ini saling susul menyusul, bagaimana PAN akan menanggapi hal ini? Karena di sisi lain Mas AHY juga menitipkan pesan untuk bergabung, yaitu menitipkan agenda perbaikan dan perubahan. Ya, kita tentu seperti yang saya sampaikan, kita menghormati berbagai usulan yang disampaikan, tetapi kita memang PAN sudah 2 tahun ini selalu kemana-mana ketika partai-partai mengajukan capres, kita mengajukan cawapres. Dan cawapres kita adalah Pak Erick Thohir, dan itu sudah secara konsisten 2 tahun kita sampaikan dalam pertemuan kita dengan Ibu Megawati dan teman-teman PDIP, begitu juga ketika bertemu dengan Pak Prabowo untuk pertama dan kedua kalinya kita sampaikan juga, sehingga hari ini pun kita masih tetap berupaya dengan baik untuk menyampaikan Pak Erick Thohir agar bisa diterima oleh Pak Prabowo. Tetapi tentu hal ini kita serahkan kepada forum ketua umum untuk membahas dan memutuskannya. Dan di dalam forum itu ada Mas AHY juga sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi saya kira itu yang kita serahkan, mekanismenya sudah ada. Kita sudah ada forumnya, ada mekanismenya, tinggal nanti para tokoh-tokoh bangsa kita ini kemudian memutuskan hal tersebut. Tetapi yang perlu saya sampaikan juga sebagai tambahan di sini, kemarin kata-kata yang tadi disampaikan juga oleh Mas Andi Malarangeng, bahwa Pak SBY akan turun gunung, itu justru membuat kita tuh bertambah semangat. Karena Pak SBY sebagai begawan bangsa di bidang politik itu selama ini sudah ibaratnya sudah berada di padepokannya, sekarang malah turun gunung. Dan kita juga tidak boleh mengecilkan peran Demokrat memiliki jejak dan pijakan yang kuat di Jawa Timur. Di Jawa Timur, sehingga ya ini merupakan basis yang ingin memang kita kuatkan pemenangan Pak Prabowo di sana. Tapi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan terkait 2 hal tersebut. Oke, jadi siapapun nanti yang dipilih Prabowo Subianto dan para ketua partai akan legowo ya untuk mendampingi Prabowo Subianto ya? Pasti kita akan legowo karena itu sudah kita sepakati di awal. Baik, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini koalisi cukup gemuk dengan partai-partai besar dan juga rata-rata nasionalis ya. Kalau Mas Hanta melihatnya nanti elektoralnya efeknya akan seperti apa? Apakah nantinya akan ada tarik-menarik kepentingan atau justru akan berjalan secara smooth? Ya, pertama Pilpres itu adalah pertarungan figur ya, bukan pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif ada variabel partai.
Kalau dalam pemilu pilpres itu figur capres cawapres jauh lebih determinan, tapi bahwa partai memberikan daya dongkrak, memberikan sebagai potensi mesin politik itu penting. Mesin politik kalau kita bicara Demokrat, yang saya kira ada potensi. Yang kedua, dari sisi tadi saya katakan jejaring Pak SBY sebagai mantan presiden 2 periode. Yang ketiga, pengalaman memenangkan pilpres 2 periode itu juga bisa menjadi potensi bagi Pak Prabowo yang baru saja Partai Demokrat bergabung. Nah, kalau kita lihat dari sisi Pak Prabowo nanti titik krusialnya yang setelah ini, setelah bergabung, setelah koalisi bicara tentang formula, komposisi, ada soal cawapres, Cynthia. Bagaimana proyeksi siapa cawapres bagi Pak Prabowo? Kalau kita lihat variabel paling determinan menentukan cawapres, termasuk di Pak Prabowo kan ada 3 di fase ya. Dari bagaimana dari aspek kandidasi, pencalonan, kandidasi, eleksi, dan governability. Dari sisi kandidasi, pencalonan, ini faktor sangat ditentukan tingkat akseptabilitas para veto player, para orang-orang kuat di partai. Jadi Pak SBY, Pak Zulkifli Hasan, Pak Airlangga, dan seterusnya. Ini yang siapa yang paling diterima. Dan jangan lupa, kalau saya lihat ada faktor satu lagi, kingmaker, selain Pak SBY dan lain-lain, faktor Pak Jokowi. Kita lihat faktor Pak Jokowi, akseptabilitasnya tinggi ke Pak Jokowi, ada nama Pak Erick Thohir, belakangan misalnya Gibran dan seterusnya, itu akan menjadi 2 nama yang saya kira paling kuat ya saat ini ya, di luar nama yang lainnya tentunya. Nah, yang kedua saya ingin jawab pertanyaan tadi dari sisi eleksi, elektoral, elektabilitas. Pak Prabowo membutuhkan komplementer ya dari 2 hal. Satu secara teritorial, tadi Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita tahu basis Pak Prabowo di Jawa Barat, berarti cawapres dan mesin politik harus bekerja keras di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, kita tahu masing-masing partai punya basis di daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua, tadi saya ingin jawab juga, ini partai nasionalis semua. Nah, bagaimana juga punya pendekatan ke basis NU. Jadi cawapres harus memiliki relasi ke NU, tidak harus seorang ketua PBNU dan sebagainya, tapi punya relasi politik ke NU atau punya basis di NU, punya kedekatan dengan NU juga penting itu. Ditambah pemilih milenial misalnya untuk melengkapi dari sisi elektoral. Jadi harus komplementer. Ditambah basis Pak Jokowi kalau bisa, supaya bisa memecah pemilih dari sisi Pak Ganjar misalnya kalau mengambil basis Pak Ganjar. Tadi kalau menggunakan spektrum politik kan di tengah. Bagaimana strategi mengambil ke kiri, bagaimana strategi mengambil ke kanan. Itu juga sama pentingnya. Terakhir, cawapres kalau terpilih dari sisi governability. Bagaimana pemerintahan sukses dibutuhkan figur yang punya pengalaman, punya melengkapi dari sisi kekurangan Pak Prabowo dan seterusnya. Saya kira semua figur yang disebutkan kalau secara elektoral dari nama yang disebutkan tadi kuat ya. Termasuk Pak Erick Thohir di survei itu masuk top 3 ya, nomor 3 besar. Termasuk Pak AHY. AHY itu di nomor 3 di survei kami terakhir. Tapi gini Mas Hanta. Angka yang signifikan. Oke. Ya. Mas Hanta, kalau ketika SBY sudah turun gunung untuk ikut mendukung Prabowo Subianto, ketika nanti yang dipilih adalah bacawa presnya nama lain, Erick Thohir atau yang lainnya, apakah ini nantinya juga akan mempengaruhi elektoral dari Partai Demokrat sendiri? Saya bacaan saya ya, untuk kali ini sebenarnya di koalisi perubahan juga tidak memaksakan cawapres AHY tadi kalau kata Bang Andi. Tapi saya melihat paling tidak untuk di koalisi Prabowo, Partai Demokrat lebih realistis. Saya kira tidak terlalu menjadikan syarat Pak Mas AHY jadi cawapres. Dugaan saya, bacaan saya. Jadi sudah siap dengan bukan formulanya, skenario-nya bukan AHY cawapres. Karena kalau Pak Prabowo dan AHY dipasangkan dengan basis militer yang sama, meskipun tidak masalah, tapi saya kira tidak terlalu menguntungkan secara elektoral untuk konteks pemilu 2024. Kita tidak tahu perkembangan ke depannya. Sehingga kalau kemudian dipilih, masih ada peluang menurut saya Partai Demokrat. Pertanyaannya kan, apakah dapat limpahan elektoral, kotel efek, kalau tidak dapat cawapres. Seperti saya katakan tadi, ini kan di spektrum tengah. Bagi Demokrat, sebagai partai tengah, relatif bisa ngambil basis lebih mungkin ya, ketimbang misalnya capresnya lebih mengusung narasi ke kanan. Kalau ke kanannya partai berbasis seperti PKS yang akan mendapatkan insentif lebih banyak. Nah, kalau misalnya capresnya, narasinya memang di tengah, persatuan dan seterusnya, dan itu saya kira bisa menjadi peluang bagi Partai Demokrat. Nah, cuma memang semua mereka berebut di tanda petik ya ceruk yang relatif sama, yaitu tantangan di Pilpres itu koalisinya satu sisi mereka berkoalisi di Pilpres, di saat yang sama partai-partai ini sedang berkompetisi di pemilu legislatif, dan itu saya kira sah-sah saja gitu.
Baik, terima kasih. Tentunya ini menjadi arah baru. Kita lihat nanti hari Kamis 21 September, apakah selain deklarasi juga akan diumumkan bacawa pres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Edi Suparno, Sekjen dari Partai Amanat Nasional, Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.